limfosit. Backgroundnya, latarnya, ya. Ya, karena kan beda 4 tahun dengan 1 menit ya. Ya, nggak sampai 1 menit ya. Udah kebaca itu limfosit. Kalau kita PA, ya itulah ya, karena kita udah kelainan. Jadi mikirnya nih, kita jadi oh ya, background ini kayak gini. Terus ya, tapi nggak kelihatan lagi yang normalnya ya, folikelnya Iya, beda ada lagi. sama yang normalnya. Tuh lihat tuh contohnya. Ya, dia ada folikel itulah tempat bersarangnya limfosit. B mau terutama limfosit T juga di situ ya. Itu normalnya gitu. Jadi masih baik-baik saja, dia muter situ aja tempat markasnya lah gitu, pos penjagaannya lah gitu ya. Tapi ini mana nggak ada, sama aja. Kalau nggak ada berarti ada sesuatu. Sama aja. Tinggal kita cari itis kah, apa keganasan ya, jadi sel limfosit yang mengalami perubahan misalnya. Oke, kita deketin mungkin ini. Katanya apa sih bentuknya? Ada nama-nama? Popcorn. Sama owl eye. popcorn, owl eye, Mata burukan. lacunan. Popcorn. Nah, sekarang kalian bayangkan popcorn. XXL. Kenapa? Makan lagi ya? Ngeri. Sup apa tadi? Subkontrol. Yang popcorn itu apanya? Intinya kah? Selnya kah? Ini kayak popcorn. Binukleus. B itu artinya dua. Berarti nukleusnya ada di. Nah ya, berarti intinya ada 2. Ini bukan. Ini Alin. Anjir kata kali. Ambil kuasa. Aku digendong 2 kali kesini. Tapi 7 kali. Akhirnya digendong. Itu yang 2. Jadi 10 bawah. Ini ada lagi sih nanti kita cari ya. Sama pandangan kita sama. Ini anak inti nih. Ya. Ini 2. Bisa dibilang kayak. Jadi yang lebih serem lagi ya, ini kurang serem. Tapi ini ada anak intinya juga. Jadi dia tuh ini normalnya nih limfosit. Maksudnya limfosit ya, nih backgroundnya limfosit. Tapi di antara limfosit itu ada sel-sel besar. Sel-sel besar itu sebenarnya berubah perawakannya dari dia baik-baik saja menjadi berbagai macam bentuk, ada kayak popcorn lah ya. Mulailah imajinasi orang yang menciptakan itu ya. Dia mungkin lagi ngebayangin kayak popcorn berarti kayak inti yang bertumpuk-tumpuk membentuk gerombolan. Yang ini kayak burung hantu gitu. Mata burung hantu ya. Itu tadi popcorn. Coba kita cari lagi yang bagus ya. Cuma sama aja sama ini. Mungkin ini kalau ujian susah, paling pakai gambar ya. Itu kalau dia udah kayak gitu, fungsinya gimana? Nah pokoknya saya besar. Ini 1 ya. Yang satu lacunan. Pokoknya sel skin kalau misalnya kita nggak jelas. Nah Itu lacunan bukan dokter. Ya udah. Kalau dokter saya hot skin karena kita nggak, kalau mau nyari yang bagus banget tuh nggak. Tapi dia gede kan, lebih gede dari biasanya. Intinya tenang aja nanti kalau ujian kita
kasih foto lah ya, mungkin kalian kurang nyari-nyari gitu ya. Cuma jangan salah penulisannya ya, nanti nulisnya salah-salah gitu apa? Sternberg. Jangan salah tulisannya ya. Kalau RS itu tuh Terus sakit. Dia mau ini dia udah nanya duluan. Salah dia nanya duluan. Santai aja. Dikurangin nilainya. Kasihan yang udah dengan effort Red luar biasa Sternberg. menuliskan dengan lengkap dengan tidak lengkap. RS. RS apa nanti bisa Rumah aja sakit. nama orang jadi Rahma Siti gitu. Rumah sakit. Ada modulnya nggak ya? Iya di situ. Terus apalagi yang ditemuinnya? Nah, coba cari di internet nih, cari. Pokoknya intinya ada sel Hodgkin, selnya bentuknya besar di antara backgroundnya yang sel limfosit ya. Tuh. Ya. Ya, pokoknya nanti kalian cari besok ya. Gambar aja. Biasanya dia tuh rame, sekumpulan. Popcorn. Popcorn itu di bulat-bulatnya ada banyak. Mungkin nggak guna. Kalau dua awal, kalau satu lah cuma. Kecil ya. Ini nggak guna kali ya. Ah, iya. Ya, ada jadwal gitu ya. Agak makro. Iya. Makro. Kayak makrofag. Itu benar bukan genetik. Enggak tahu. Paling enak tuh popcorn, kalau enggak oval itu ya. Tapi kalau kita nemuin ya kadang-kadang di PAH sel Hodgkin gitu ya. Cukup Hodgkin. Kalau dia nggak jelas karena kan dia kalau secara kayak sonoma lah, ada yang benar-benar ferokai bajunya tuh bagus, kayak Iya, paling dong. sanding banget kan. Kalau yang sel Hodgkin paling kita tulis misalnya popcorn light, kan dia seperti aja gitu ya. Kalau dia jelas banget baru kita tulis, tapi kalau masih seperti ya lighting aja deh. Light. Boleh tanya nggak? Boleh? Kalau misalnya kan bentuknya kan udah berubah banget dari yang aslinya itu, fungsinya bakal beda nggak sama? Kan dia kan ada jenisnya, ada 3 kan dok, lacuna, popcorn sama owl eye. Itu tuh ada interpretasinya sendiri nggak dok? Kalau misalnya kita ketemu owl itu kayak mana? Kayak TB ya? Iya. Enggak, jadi dia memang ketemu aja sel besar dengan bentuk yang lakunan, burung hantu lah segala macam, itu disebut bagian Hodgkin. Oh, Karena dia udah pengenalan. bagiannya. Ini kan limfoma, ada non, Dan ada Hodgkin. Hodgkin. Hodgkin ini yang dia punya ciri khas tertentu Tiga itu. di antara sebaran sel-sel limfosit, dia ada sel-sel besar. Dulu zaman dulunya itu dia bukan kategori yang ganas, zaman dulunya sekali. Nah, itu setelah dia melakukan penelitian si James Hodgkin, itu temannya dokter juga dalam mimpi. Dia mengatakan kalau misalnya ternyata oh ini ganas ternyata. Ada dia ada sel radang. Oh iya. Enggak, kalau yang non Hodgkin tuh hampir nggak ada. Dia selnya sama gede semua, luas semua. Dan bentuknya tuh udah kromatin yang kasar, anak intinya nanti nggak ada di sini karena susah kalian pasti akan menemukan oh ini apa nih gitu ya. Tapi kalau ini kan ada sel besarnya. Dulu dia bilang gitu sama aku ya. Dalam mimpi. Nah, udah telat. Aduh, orang udah sampai Afrika di mana? Pokoknya nanti besok dicari aja ya. Ya, Yang ya. ketemu bisa dapat hadiah. Yes. Hadiahnya langsung diambil di toko. Iya. Apalagi ya banyak ya ini ya. Retinoblastoma, dok. Yang kedua adalah Retinoblastoma. dari Mata. Mata, dok, retina. Nah, ini juga salah satunya adalah tumor, penamaannya salah juga, padahal dia dia keganasannya pada Retina. bagian retina ya. Ini pada anak-anak dan biasanya bola matanya udah di
Oh, Ya, Wow. diganti bola mata palsu. Bayangkan yang dokternya dia kita ambil biopsi tiba-tiba ada mata. Betapa sedihnya ya, memotong-motong mata. Beneran ini mata asli. Kita nggak ada, kalau histologi itu yang kalian lihat itu tikus. oh, Tapi yang kalian lihat semua ini adalah punya manusia. Jadi dia amalnya juga banyak untuk ngajarin kalian. Amin. Jadi makanya bersyukurlah kalian bisa tahu dari manusia asli. Karena PA nggak ada yang kelainan nggak mungkin dia dari Bapak. Jadi ini kalau ibaratnya kamera chipnya yang rusak ya. Iya, mata. Ini kayak kalau dari kecil tuh kayak mata orang bule ya, mata kucing dibilang. Padahal itu adalah warning buat hati-hati dia keganasan di orang. yang dia kalau di center mantul. Iya, caranya. memantul Nah, aku pernah baca. 15 Jadi memang pada anak-anak dan biasanya nanti diambil Warna pasiennya. dengan Tapi dia pertimbangan. kalau di foto pakai terus tuh matanya Ini jarang ya, kecil. kasus jarang karena nggak semua orang mau diambil matanya. Maksudnya kalau mau penyakit. Ini cantik bagi orang PA tapi tidak cantik untuk pasiennya ya gambarannya. Kenapa ada roset? Ah, Kalian tahu roset? bentuknya seperti bunga. Iya. Iya, Rosa. Ada sih. Jadi kalau sel-sel primitif ya, sel-sel yang untuk maksudnya yang masih primitif lah, itu bentukannya hitam-hitam, kecil-kecil, kadang bentuk roset. Enggak ya? Nama sih ikut namanya. Iya, warna. Tapi aslinya selera lebih bagus lagi. Histologi. Iya. Ada coklat-coklat. Ini kan namanya penyakit ya. Iya. Jadi jangan harap ketemu yang cantik. Rosa. Ini masa semua nih, masa tumor semua nih. Oh. Di dalam bola mata yang seharusnya bulat dan jernih, Iya. isinya tumor positif ya. Nah. Nah dia tuh isinya massa, massa tumor yang mendesak. Kira-kira. Dengan gambaran masanya seperti roset. Rosa. Oh, Ini masa nih, ini kan kalau kita lihat ke sini. Ini masa semua dia biru-biru nih ya. Ini kan bagian bola matanya di sini. Mana masanya ya? Ini sebenarnya ini bagian belakang ini masanya semua. Dari kecil dari yang aja. serapi. Iya. Berantakan banget. Iya. Pasien. Yuk. Iya. Nggak kelihatan di laptop ya? Oke, kalau dari jauh mungkin kita nggak jelas ya, tapi kalau kita deketin, apa dia? Nah ini lagi-lagi juga yang bilang roset ada Flexner lah, Homer lah, itu nama orang. Oh, warna. Ya makanya aku bilang siapa tahu kalian bisa menciptakan atau menemukan sebuah tumor. Christine. Ya kayak dokter misalnya nemuin tumor, Kristen roset, cici roset gitu ya, cici roset gitu ya, wah keren juga ya dia. Itu bisa masuk tumor lah ya. Iya. Karena dia menemukan, nah ini kalau dideketin ya, dia itu Flexner itu lumennya apa isinya? Proses itu macam-macam. Dia kan kayak kembang gitu ya, kayak bunga. Tapi di lumennya itu ada yang kosong, ada yang masih ada isi, ada yang apa tuh? Bacaan di situ apa? Cluster sel kuboid dok. Terus lumennya terisi kan? Tersusun lumen sentral. Mention. Kalau lumen yang tersusun mengelilingi lumen sentral. Udah gitu doang. Berarti namanya Iya Kata dong. model gitu. sejahtera. Apa namanya? Flexner. Flexner Wintersteiner Rosets. Flexner Wintersteiner Rosets. Bagusnya. Tapi nggak ada ya. Keren ya. Udah lama ya sebenarnya ya. Flexner Wintersteiner. Mirip, iya sekali.
Flexner Interstellar Rosettes. Video yang sandal na berarti. Flexner Wintersteiner Rosettes. Flexner Sesudah undang Sup Flexner Wintersteiner Rosettes. Bagus sekali namanya. Tapi itu umur. Gini-gini tipe abis juga. Ya, bagus bener tuh. Flexner Wintersteiner Rosettes. Wintersteiner. 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 Dengan boy mau kasih ke pembina pas nggak ya. Biasanya cantik. Flexner Wintersteiner. Flexner Fearless. Flexner Wintersteiner also. Flexner Fearlessly with the fourth ring. Males. Mau di mana dulu? Mirip boleh. Sama itu sih. Flexner Wintersteiner Rosettes. Iya iya. Flexner Fearlessly with the fourth ring. Jadi ini kan nggak begitu bagus ya. Tapi kalau kita deketin lebih kurang seperti itu. Kita lihatin aja di sini. Oh. Oh iya, atas. Nah, jadi sebenarnya semuanya itu bentuk roset. Oh, jangan dia dempet-dempet, padat. Udah nampak gitu. Sebenarnya ada yang cantik. Di buku bagus nggak? Bagus banget. Iya, Bagus banget dok. Ada kayak bunga dok. Iya, Bunga. ada kelopak. Beneran bunga Soalnya kayak di buku kelopak. ada dua dok. Dia ada yang itu apa Riz? Inggrisnya Riz? Yang mana? Definited sama undefinited. Iya dok. Kalau di model dia ada yang undifferentiated Nah, sama itu kayaknya differentiated. yang undefinited. Iya, Tidak yang didefinisikan. Iya. Masuk akal. Wih, SBA. Jangan ya. Ivana Einstein. Padahal ada yang bagus loh. Jadi memang kalau andif itu berarti dia sudah prognosisnya jelek. Oh. Jadi undiferentiated maksudnya tidak berdiferensiasi dengan baik ya. Mungkin termasuk salah satunya tidak terbentuk roset. Kalau masih bagus bentuk rosetnya, berarti prognosisnya masih bagus. Dan kalau sudah andif tuh gimana ya? Kalau kita ngomongnya, aduh apa ini ya? Mau dibilangin apa jenis apa? Tapi ini ganas. Gitu. Amburadul. Sangat susah diungkapkan dengan kata-kata. Wih. Susah diungkapkan. Yang penting jangan kaliannya aja yang andif ya. Aduh. Kalau misalnya lagi ujian, buka kelas sebisanya ya, sampai ada yang nasihat. Gak ada yang bisa diungkapkan. Ini kayaknya saat kita skip aja dulu, nanti aku cari ya pas kita di apa di praktikum ya, siapa tahu udah ketemu. Karena ini posisi bangkunya juga lumayan. Kayaknya ininya ya, mejanya apa lumayan. Ada salah dokternya kali ya, yang nggak terlalu tinggi gitu ya, yang lagi begitu ya. Bangkunya kurang nyaman. Iya, ngeliatnya nggak bisa duduk di tengah. Kalau duduk dia ketinggian gitu ya, harus begini. Nggak ada kertas. Oh, harusnya pakai kursi yang putar-putar. Iya. Bener-bener. Iya, Yang terus bisa ya disetting. terus ya bisa disetting Iya, tiduran gitu ya. iya. Kayak di kelas kita kan kayak di SPM. Itu nggak bisa disetting gitu kan? Katanya Terus yang ketiga, ini namanya adenocarcinoma recti. Ayo dari mana nih? Sampai
Dari adeno, Apa dok? adeno, karsinoma-rektum. Ada ya? ada. Rektum apa tuh rektum? Bagian dari ya, jadi Kolon. makanan yang kita makan masuk ke esofagus, masuk ke lambung, terus usus kecil ya, duodenum, yeyunum, ileum, kemudian kolon. Yang cervix enggak? Yang cervix belum. Kalau Oh, dari ini dulu ya, saya lihat modul cervix dulu dok. Yang keratinizing squamous udah lah, apa lah, udah lancar ya. Iya dok. Nggak bisa lagi diulang. Ini masih orang yang hebat nih depan dia. Nanti kalau balik lagi ke masa lalu gimana? Waduh. Ya udah, kita mulai udah ada ya. Jadi terus masuk kolon ya, makanan kan, ascendant, descendant, ascendant, apa lagi? Transversum, descendant, rectum. Anus. Itu semua bisa menjadi berubah jadi keganasan. Intis pun bisa, di kolon bisa TBC. Ya, Iya. iya. Sepanjang-panjang kolon pernah dikirim, ternyata beban massa TBC. Jadi TBC di kolon. Apa yang ngomongnya? Kolonitis, kolitis, tuberkulosis. Ya. Kalau misalnya kita nggak jelas nih organnya dari mana, radang. Radang kronis granulomatous suspensif. Kalau kita tahu nih jelas, oh kolon ini. Kalau orang PA tuh kayak detektif ya. Oh ini usus besar, duodenum, yeyunum. Ada semuanya ciri khasnya. Duodenum itu gimana, yeyunum gimana. Fire patch. Nah itu pinter. Dan ceting. Ini rektum ya. Iya, Dok. Adeno pada rektum. Fili. Berarti epitelial ya, karsinoma kan? Fire patch. Oke. Kok jelek kali ya bentuknya? Iya, emang ganas. Mau ganas mah mana nggak ada yang baru. Oh mirip kok sama yang di model. Tapi di model tuh saya histopatologi. Iya. Oh ya betul kan ada patologi. Jadi aku tuh mau cari yang masih normal ya. Nggak ada lagi normalnya. Foto Ya. kayak. Nah, kita lihat aja di sini ya. Ini kan epitel yang masih bisa kita lihat ya. Kan kalau kolon itu apa? Mukosa. Mukosa. Mukosa terdiri dari epitel, kolumen, pelapis, dan sel golet. Iya dok. Kemudian di lamina propianya itu ada kelenjar-kelenjar kan? Iya dok. Terus muscularis mucosa. Iya. Di bawahnya submucosa. Di bawahnya lagi tunica muscularis atau muscularis propia. Dia ada dua otot, Iya, dok. muscularis dan tunica. Kemudian di bawahnya lagi tunica serosa. Itu lapisan dari ototnya kolon ya, besar masuk rektum juga. Udah anus, sudah epitel submucosa ya. Kemudian normalnya tuh di submucosa ada kelenjar nggak? Nggak ada, tapi cuma jaringan besar. Hampir di semua jaringan normal juga ada gambaran kelenjar. Ya, mau di kulit, mau di mana tuh, kecuali kelenjar sebaseus ya, itu di kulit kan normal. Nah, kalau misalnya epitelnya ya, sudah serem-serem, tapi belum menembus, itu masih tumor jinak. Belum menembus batas pertahanannya, yaitu muscularis mucosa. Tapi dia udah serem tuh di atasnya, itu masih tumor jinak. Bisa poli, bisa apa? Low grade, high grade kita ngomongnya ya. Apa ya nggak ada ini ya? Berarti polip itu bisa di mana ya? Saya kira Iya. dia polip itu cuma di Enggak, bisa di mana aja. Bahkan di usus juga bisa. Jadi kan ini epitelnya kan. Nah ini masih serem-serem nih misalnya. Apa ada bekas aja ya? Ini dok ada dok. Ada dok. Aku tuh happy tadi kemarin tuh ya. Gitu ya. Besok happy Bawa lagi. bawa Dok. kan sini Nora. Besok happy lagi. Bisa gitu lagi. Bisa happy lagi. Iya. Nanti mau aku pamerin tuh keren loh. Woi. kemarin dokter siapa ya? Anak-anaknya juga keren-keren. Woi. Umrah 1 Utsdena. Dokter Dalila. Dokter Dalila juga bilang gitu. Sampai di video kan. Aku juga tadi mau videoin ya, biar aku pamerin. Mau lapor konser ya kan? Umrah 1 Utsdena. Ya, jadi ini ada Betul. mucosa. Yang bener ya. Ini muscularis mucosa, ini submucosa, ini kan muscularis. Nah,
Misalnya nih ya, ini kan masih normal ya. Iya, dong. Ya, ini epitelnya, ya, ini epitel selapis, ini lamina proprianya ada kelenjar-kelenjar, tubus-tubus, dan ini muscularis propria. Kalau masih nggak ada kelenjar di sini, nggak menembus, ya, dia masih normal, ya, masih bagus, masih smooth gitu ya. Paling ada sel radang, paling kolitis. Tapi kalau udah kadut gitu, udah jelek banget gitu, udah Ganas. ini, tapi dia belum menembus, Oh. ini masih tumor jinak. Low grade kah, high grade kah, gitu ya. Tapi sudah mau ke arah keganasan. Kalau ganas. Bagus ya, ada mana juga kurang. Bagus dong. Bagus dong. Nah, tapi berkaitan aja nih. Kalau misalnya ini udah jelek banget ya, gambaran selnya udah gede-gede, terus juga yang awalnya bulat-bulat. Kalau kolumner kan itu kolumner kan, dia udah kayaknya udah maksudnya udah gede, ada anak intinya. Terus ada yang sudah menembus, terus sudah kosa, berarti sudah invasi. Itu udah ganas. Nah ini menentukan stadium. Kalau ini masih stadium 1, begitu dia tunicula muscularis dia sudah stadium 2. Begitu dia sudah ke tunica serosa, si kelenjar itu stadium 3. Begitu dia melibatkan KGB bla bla bla, nah dokter nggak hafal ya, WHO itu ya, itu udah stadium 4. Berarti kita nanti pelaporannya adenokarsinoma kolorektal P itu adalah Stadium PTNM ya, nanti ada stadiumnya berapa, grade berapa, grade ini grade-nya misalnya grade berapa, stadium ya, kalau grade zamannya. Nah ini ya, ini kan epitelnya, ini lamina propria dengan kelenjar-kelenjarnya. Ngelihatnya aja nggak ada lagi muscularis mucosa, ya mana ada batasannya lagi. Betul Ini banget. apa tiba-tiba Kayak ada dengan sel lumbung. besarnya. Inilah sel ganas ini. Ini dokter masih nemuin fokus daripada, tapi muscularisnya nggak kelihatan lagi ya. Muscularis propria itu sudah nggak ada batasan. Yang ada malah di bagian submukosanya itu udah ada tumor ganas. Nih. Itu dia. Berantakan banget ya. Nih. Ya, ini mungkin oke lah kita ketemu masih bagus. Itu bagus Mas. Iya, berarti kan usus kan panjang, berapa meter? Nah, ini cara potongnya diambil bagian yang sehat, bagian yang sakit. Banyak kalau kita dapat sediaan usus bisa berapa? Nanti 12 slide gitu ya, banyak. Ada batasan. Nah, ini mungkin masih bagus. Bagus. Ini kan epitelnya ini mukosa berarti kan. Terus ini lamina proprianya ada kelenjar-kelenjar, kan masih bagus nih. Ya. Begitu ke bawah ini seharusnya nggak ada. Di submukosanya ini adalah tumor ganas, kelenjar-kelenjar. Kita lihat aja nanti anak ini yang prominent kayak marah sama kita gitu ya. Kita deketin. Kelenjarnya udah apa namanya, gede-gede. Nah tuh, hampir semua anak intinya melotot. Ya, ini kan anak inti. Iya dong, ada anak Ini ini. intinya, ada anaknya. Ini. Anaknya dia bisa kadang 2 gitu. Ini anak inti semua nih. Dia kayak melotot sama aku gitu. Tapi kalau ngelihat terus, ini antar tetangga tuh udah nggak saling menoleh gitu. Jadi udah ada yang kesana, ada yang sini simpang siur ya. Ini udah bertumpuk-tumpuk ya. Ini baru sampai kelenjar, belum kelenjar yang lain. Intinya tuh di submukosa itu ketemu kelenjar-kelenjar. Ya seharusnya bukan, nggak ada, berarti udah invasi dari atas itu, epitel yang di atas dan atau dari lamina proprianya tuh udah nembus ke bawah. Nanti dia bisa ke bawah lagi sampai ke tunica serosa, tembus ke mana-mana. Kalau begitu, makanya begitu tahu ganas langsung di kolostomi. Iya di potong sama dokter bedah kan. Iya, makanya ada yang dia diambilnya lewat kantong. Iya, lewat kantong. Misalnya nih, dia, nah yang apesnya itu kalau dia di bawah, susah dia mau BAB. Kalau dia masih kena di kolon ascendant, masih bisa kan? Misalnya dari duodenum, ya duodenum usus kecil ya, kemudian ke ascendant, dari ascendant ke transversum masih bisa disambung kan? Transversum sambung ke usus halus, ya. Ataupun appendik pun enak, masih buntutnya doang kan, makanya appendik itu aman, usus buntut itu aman.
dia nggak terlalu banyak fungsi. Kalau dipotong juga nggak masalah, karena dia cuma ekor buntut yang kecil. Jadi kalau cuma gitu doang nggak masalah ya, dipotong habis tinggal dijahit disambung sini. Tapi kalau dia kena di descendant dan rectum, gimana mau BAB kan susah, lagi di anus ya. Nah, kalau udah nyebar kemana-mana, nah itu ganas tuh kita nggak tahu kapan dia nyebar, ya makanya akhirnya ditembak, di kemoterapi, dihabisin semua. Itu masih cara Indonesia. Tapi ada beberapa di luar negeri dia one shot one terapi. Yang mana yang menyebabkan pengkhianatan selnya, ya, makrofag itu bisa berkhianat dia. Awalnya dia baik, membantu, menolong, bahkan sel-sel radang yang lain itu menolong, menghancurkan musuh. Begitu tuh dia bisa berbalik arah menjadi jahat, dia bersama-sama musuh untuk menyerang tubuh kita gitu. Makanya nanti diteliti lebih dalam kalau PA itu pakai TILS ya, neutrofilnya, makrofagnya nanti untuk pengobatannya. Oh berarti kalau kolorektal pakai obat ini, jadi tinggal dibunuh yang jahatnya aja, selain jadi one shot one terapi. Jadi dia kalau di luar negeri itu ada yang dia kemoterapinya nggak rontok, keren. Kalau di Indonesia bunuh sedih banget ya, mahal dan itu nggak banyak yang bisa begitu untuk pengganasan. Nah ya gede-gede banget ya udah. Ya, ini kan di stromanya nih, di submukosanya nih. Ini kalau kalian lihat ya, ini adalah kelenjar yang menyatu. Ini kan kelenjar nih, dia menyatu lagi di sini ya, dan lagi berfusi satu kelenjar dengan kelenjar yang lain membentuk suatu pola yaitu cribriform. Nanti ada di cribriform. Nah ini satu kelenjar, ini dua kelenjar, tiga kelenjar yang bersatu. Kalau dideketin anak intinya melotot semua nih. Bahkan ada mitosis. Mitosis itu belahan. Oke, ngerti ya? Adeno, ini masih ada normal, ini masih ada batasan normal ya. Masih aman kan di sini? Aman. Gak ada kelenjar kan? Nih, di batas sehatnya berarti. Ya, ini masih bagus banget ya. Begitu kita lihat di bawah juga bisa. Dia udah, ini nggak ada di sana. Ya, berarti udah sampai ke tunica muscularis. Berarti udah T3. Ya. Di batas sehatnya masih ada, itu masih ada. Nah ini follicle thyroid ya, follicle lymphoid ya, KGD itu biasanya ada di mana? Berarti dua dia yang ada. Nah ini, ya, makanya nggak ada. Oke, nanti ya. Jadi ngomongnya gimana nih? Kalau ganas kelenjar apa kata-katanya di situ? Kelenjar pastikan. Kalau karsinoma itu kan epitelial, berarti dari kelenjar kan? Bisa tubulus, glandular, cribriform. Cribriform itu adalah kelenjar yang berfusi. Jadi kalau dari jauh kayak bolong kayak saringan. Padahal itu adalah kelenjar yang berfusi. Pokoknya gitu deh. Intinya dia sudah menembus dan perawakannya strong. Apa selanjutnya? Keratinizing. Iya lagi cervix. Cervix. Oh, keratinizing. Ini ada keratinizing. Kalau keratinizing SCC ini berarti epitel apa? Tadi kolumnar. Kulit. Beda lagi ya. Ini tipe jenisnya. Karena kenapa? Beda. Pengobatan adeno itu kelenjar dengan squamous itu beda terapinya. Ya. Jadi makanya dokter klinisi pengen beberapa klinisi dia pengen tahu apakah ini adeno atau SCC. Pengobatannya beda. Ini endocervix, ini cervix ya.
Bagusnya yang di sebelah. Bagus sih. Tapi ke cewek. Ini sih ampun. Intinya Itu dari apa? jadi ini epitel squamous ya pada selfie. Mananya ecto? Ecto selfie kan ini. Kalau endo kan dia ini ada sel ada sekresi apa? Epitel benar-benar sekresi ya. Nah, ini kan epitel squamous. Sebenarnya ini kurang bagus sejarahnya. Seharusnya di subepitelnya itu gambaran masa tumor. Ya, ini kan epitel. Seharusnya ini gambaran masa tumor yang bentuknya sel squamous. Kalau misalnya kalian nggak bagus gini mungkin nggak usah dikeluarin gitu ya. Tapi kan ini nggak kelihatan ini, ya seharusnya di sini memang nggak ada. Normalnya tuh nggak ada apa namanya? Dia cuma jaringan ikat, ya. Tapi kalau di SCC berarti dari itelnya ini yang mengalami perubahan dari ganas, kemudian dia sudah menembus dari sel-sel basalnya ini, menembus juga menginvasi ke bawah. Ganas juga, karena ganas kan dia sudah serem. Nah mutiara keratin tuh kayak ini, kayaknya ini jelek ya. Terus yang keempat apa tadi? Yang selanjutnya ada ini dong. Adenokarsinoma. Adenokarsinoma recti dengan komponen signet ring cell. Ya. Kayaknya nggak usah deh, itu nggak ada slide-nya. Gak usah dong. Selanjutnya Signet ring cell. signet. Ganet. Subkontraria. Kayaknya itu sama jenis, cuma dia jenis sel. Iya, yang ada Nggak salah signet. kalau menurut aku nggak ada slide-nya. Lagi juga dia signet itu dia sama adeno juga, tapi tipenya beda. Jadi kalau kita PH itu ngapalin dia banyak banget. Kalau ini kan cuma adenokarsinoma prostat, adenokarsinoma kolon kolorekti. Kalian tahu nggak di WHO Ah, ada banyak banget jenisnya. Bisa ada signet, ring cell, Iya. ada apa namanya? Koid lah, myxoid gitu ya. Ada bentukan. Jadi kita tuh nggak cuma adenokarsinoma gitu, kolorekti. Nanti ada yang macam-macam lah pokoknya. Udah itu aja tadi yang kontennya besar. Melanoma maligna. Nah, melanoma kan pada kulit ya. Tadi kan sudah sel-sel apa? Kulit. Cervix sudah. Cervix tuh baru sih. Masih ingat nggak gambarannya? Melanoma maligna. Yang intinya besar-besar. Iya. Nah, ini apa nih? Kromatin. Lipoma. Ya, ada berarti dia di jaringan ambil jaringan. Nah, ini khasnya dia itu coklatnya banyak banget. Ya. Oh iya, banyak banget. Tadi dikit. Iya. Tadi yang Dia di permukaan aja kan. Gitu. Iya dong, yang Gina tadi Terus sudah. epitel udah lepas, ya, udah rusak. keratinnya tuh nggak beda. Terus yang Gina tadi melanin sedikit. Bahkan itu yang coklat-coklatnya itu bisa di dalam sel atau di luar Iya sel. dong, dia luas. Coba dia pada Pigmen. pigment. Melanoma. Ini yang keratin ini. Ini yang keratin. Enggak, melanoma maligna. Oh sama ini betul. Wow. Melanoma. Serem. Iya. Apa sih? Coklat jamannya. Anak intinya khas ya, Melotot. Melotot. jelas banget ya. Ini anak intinya nih. Ini kan, ini ganas nih. Kadang yang ganas ada coklatnya. Dari kulit kan ke bawah seharusnya nggak ada sel-sel gitu kan. Dia penuh dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh, dengan anak intinya yang di bawah nih, hampir semua ya kalau kalian lihatin nih ya, apa sih namanya di situ
Implanting terletak di tepi membran inti anak inti pelaminan, sitoplasma eosinofilik. Udah gitu doang ya. Nodul seperti balon, pulliform mass. Dia dibandingkan sama sel nefus. Ya sel nafus yang tadi kan, Thailand tadi kan. Mirip kan? Nah maka dari itu, jadi kadang-kadang kan kita takut ya kalau misalnya Thailandnya berubah bentuk, terus kemudian berdarah, kemudian makin membesar. Ambillah, karena memang nggak semua Thailand itu punyanya lalat. Kan kata punya Nanti kalau kalian udah selesai dari sini, nggak ada Thailand ya, sebenarnya nefus ya. Jadi sebenarnya nefus itu bisa berubah jadi keganasan ya. Memang sih kita jadi tampak manis gitu ya di Thailand ya. Tapi sebenarnya itu tumor ya. Tumor nggak? Iya. Iya. Tumor jiwa. Gak apa-apa. Itu kayak di sini ya. Nggak ada dong. Jelas banget ya, jelas banget ya. Iya daftarnya. Apa sih nanti yang namanya? Anak impian dia khas namanya. Kayak melotot gitu sama kita dia. Ini selnya tuh marah, jadi dia kemana-mana. Ini kemarin. Ke semua sel tuh, jadi nanti biasanya ini sampai diambil kulitnya. Oh, Jadi gimana kalau dia? Kalau di kulit buka, kalau ada juga kulit yang lain. Atau diradiasi kemudian ya. Wah kamu tumor kulit deh, serem. Kadang bisa sampai bolong. Lah iya kalau dia kena sapi. Lah iya tumor ganas kan. Ya tapi kalau tergantung stylenya. Kadang kelenjar air liur pun tumor di gigi pun bisa sampai. Gigi ya. Banyak semua tumor tuh bisa aja di tiap semua organ, semua sel bisa aja. suka tumor. Suka-suka tumor. Suka-suka tumor. Ada sel-sel ada sel-sel karsinom. Ada. Abis ini kondrosarkoma. Kondrosarkoma. Tadi siapa? Spondro. Dari kata spondrosarkoma loh. Sekondo ya. Iya, bawah pondok. Katanya dari asal ini, kondro, karena dia ada tulang-tulangnya. Iya. Kartilago loh, jadi Iya. kartilago kita. Kalau mesum kan aduh ya. Nah, ternyata kondro ini kalau karena juga punyanya mesenkimal, jadi ujungnya sarkoma. Sarkoma. Ya. Kalau kalian lihat di buku histologi kartilago, pasti nggak seserem ini. Ya. Dia itu sel, namanya kalau di kartilago lacuna, sel kondrosit ya. Dia kalau kita deketin ya, serem pasti sel satu, dua, nggak melotot sih, cuma dia spider namanya. Tapi kok dia nggak kayak kembar dua gitu? Kan kalau misalnya yang normal kan dia kayak kembar berdua Iya. gitu loh. Ya, lakunanya bisa di Ya, Oh, kan iya, udah beda. aneh dia. dia dibilang spider. Tahu spider? Spider jaring. Spider ya. jaring laba-laba. Iya. Iya sih. Alah, Ya, kan udah dibilang orang PA tuh suka menghayal, jadi dia spider. Wah, gitu. Kayak spider. Normalnya lagi ini, dia kan jangan cari di buku, cari di online, di picture of histology, apa? Ini ada di mana? ada kan kemudian Yang serem serem ya. ini. Yang saya bilang kayak kembar gitu. Ada yang dua, ada yang satu, dia nggak mesti dua ya. Tapi kalau melihat yang gini, dia udah banyak spider jala-jala gitu ya. Aneh tuh. Web. Kenapa lah orang bisa menyebutnya spider ya? Karena Dia halusnya. melihat jala-jala halusnya ya. Geli juga ya orang-orang. Iya. Terus warnanya itu udah merah-merah gitu. Ya. Tuh, Gimana cara nambah akun? Nambah akun. udah serem juga nih ya. Iya, serem Sebenarnya dong. nggak seperti normal. Tambah aja. Makanya dia dibilang kondrosarkom. Pertama,
selnya itu sudah banyak, sel kondrositnya tuh hiperseluler dengan bentuk yang aneh-aneh. Tapi kalau dia banyak aja tapi bentuknya masih bagus, masih jinak. Ya, tapi kalau bentuknya udah aneh-aneh, matanya melotot, udah bentuk yang katanya spider lah segala macem lah sebutannya itu, berarti dia udah ganas. Ya. Kalau ganas tuh kan hilang arah gitu ya. Makanya nggak boleh marah-marah ya. Stay here. Bisa serem banget ya. Serem dong. Kan ada anak intinya tuh. Ya. Nih. Terasa nggak kalian? Tuh. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Matanya kayak ngeliatin kalian. Marah. Udah ya, cepet aja ya. Pasti udah stres kalian ya. Terus apa lagi nih? NST dong, invasive carcinoma of no special type of the breast. Di Sanggup kalian? sanggup. Ngerti nggak sanggup ujian? Insya Allah. Kalau nyimak sanggup dong. Duduk sanggup. Iya, ujiannya. Dan Sebenarnya seru loh. Jadi kita itu tahu gitu loh. Kalau misalnya nanti suatu saat kalian ngambil ini apa nih tadi ya? Kristin. Oh, ya. NST tuh. Di payudara dia normalnya nggak gini ya. Jadi kita harus tahu dia kayak kelenjarnya tuh kayak ada epitel. Coba searching dulu gimana gambaran histologi dari Ada dong, payudara. dia modul. Oh udah ada. Terus stromanya tuh Beda. nah ini udah rame dan banyak sel di kelenjarnya. Kalau kita deketin ya, ini sel tumor semua deh. Menyusup di antara stroma. Ya, penuh semuanya ya. Ini kecil-kecilnya kecil semuanya. Dia udah menginvasi. Kalau udah kayak gini pasti payudaranya diangkat. Payudaranya supaya tidak Menyebarkan. Dan sekarang sudah banyak. Makanya kalau ada benjolan, kapan periksanya? Kalau bantuan. Seminggu setelah menstruasi. Kapan sampai sadari? Periksa payudara sendiri. Sekarang edukasi ya. Iya, jadi diperiksa payudara sendiri apakah ada benjolan ya. Kalau dia masih jinak, angkat, jangan dibiarin. Kalau kalian biarin, lama-lama dia bisa ganas. Apapun itu. Kalau masih jinak, udah selesai diambil udah nggak ada problem. Karena kalau tumor payudara dia lebih ke genetik ya. Jadi kalau ada keluarga atau siapa yang punya kita sendiri orang PA pun ada gitu ya. Jadi nggak harus siapapun bisa gitu. Itu juga takut ya. Ini kan ini. Dia paling sering metastasisnya nanti ke aksila, KGB aksila. Ada yang sampai ke mami sebelah. Tapi jarang. Biasanya dia melewati dulu. Dia menjalarnya ke tulang. Nah ini ganas ya. Ini semua ganas. Kalau dideketin lagi. Laki-laki ada juga yang ganas pernah dapat. Di dermatologi. Laki-laki itu biasanya Bisa dong. dia yang suka suntik-suntik. Oh, lady boy. Lady boy. Iya, lady boy. Lady boy apa? Lady boy. Semua cewek. Suntik juga semua cewek. Bakar. Suntik cuma dia agak aneh kok bisa gitu ya cowok ya. Mama beran pun sering banyak cowoknya. Ini suka makan ayam. Dada ayam. Makan ayam suntik, yang ayam negeri ya. Oh iya, Ayam negeri kan disuntik kan? Boiler. Nah iya, dia dalam waktu berapa bulan udah gede kan? Dia nya disuntik kan ayam, tapi korbannya kita kan? Yang sering tuh akibat dari hormon biasanya hormon. Nah ini satu kunjal ya, satu kunjal, terus ini misalnya ini satu kunjal lagi menusuk di antara stroma-stroma ya.
pusing, ada yang udah ngumpul-ngumpul semua, tahu semua. Gimana enggak kalau ada di payudara, angkat aja sekalian, ya kan? Kecuali masih bisa dipertahankan, sekarang udah ada teknik baru, diambil masanya, masih dipertahankan bentuknya di usia muda. Tapi kalau udah menyebar, biasanya udah kayak datang kalau dari daerah tuh udah kayak gunung meletus, sudah korengan, sudah bau, didiemin. Akibatnya apa? Ini masih banyak loh ini yang diterima kita karena masih ke dukun, orang pintar. Kalian bukan orang pintar. Ternyata dia lebih pintar dari kita juga ya. Jadi dia dikasih obat-obat daun-daun Herbal gitu, jamu-jamu iya, gitu. dibiarin lama-lama kan membesar. Iya. Lama-lama membesar, meledak bisa. Wah, nggak sedikit deh, banyak yang di rumah sakit umum. Nanti sudah datang dan di apa namanya di masker di kerjaan orang bedah ya masker. Nah, bahayanya apa kalau kita MNAC, kalau selnya karena radang mastitis, kalau dia radangnya di mana mastitis ya. Terus kita jawab nih misalnya, kita lagi hilap misalnya, lagi capek banget, kita langsung jawab cepet, kita jawab ganas. Ada beberapa klinisi yang menganggap wah cairan aja ganas, apalagi jaringan di kemo misalnya. Di kemo dulu maksudnya kan kemo 6 siklus, dia 3 siklus itu. Sudah di kemo, kemudian diambil payudaranya, diperiksa, nggak ada masa tungguin. Apa yang terjadi? Ngamuk pas ini. Pikirin orang sendiri. Kita bingung tuh, kita sebagai orang PA gimana ya? Dia nggak tahu tunggu hasil kita. Jadi antara dokter PA dan klinisi ya. Klinisi kesel pasti. Saya ya yang ketemu pasien, saya mau bilang apa gitu kan? Kitanya yang merasa berdosa. Jadi jangan sampai lah ya. Semua pasti punya kesalahan. Makanya kita PA ini hitam di atas putih, makanya benar-benar ditulis, benar-benar dibuat, diketik dan dengan alam bawah sadar. Tapi kadang-kadang orang minta cepat hasilnya. Nah itu yang suka gemes banget ya. Tolong dicepetin ya, sabar. Kita kan ngelihatnya nggak sekali 2 kali. Jadi udah kelingan mata kan ngelihat kegiatan udah pusing kan. Nah, gimana kalau sehari berapa nih pasien ini? Bisa sampai kalau di RSMH bisa sampai 20. Rumah sakit lain juga kan bisa 3 rumah sakit. Nah itu nggak mungkin dalam waktu cepat-cepat. Makanya kalau misalnya dokter PA-nya bilang belum, udah sabar aja. Pasti dokter PA-nya tuh mikir pasti gambarannya antara apa nanti dipotong belakang, nanti apa lagi. Jadi kita itu nggak mungkin jauh dari asal-asalan. Karena kalau udah kayak gitu, klinisinya kadang langsung di kemo, langsung diradiasi. Lanjut, apa lagi? Basal sel karsinoma, Dok. Basal sel. Nah ini tumor pada apa? Yang ada sel basal. Epidermis, Dok. Iya, kulit. Ya. Kulit. Sel basal tuh di bawah epidermis, kan epidermis ya. Ada sel basal kan? Ada. Nah, itulah yang bisa menjadi keganasan. Makanya aku bilang semua sel bisa jadi ganas. Namanya aja, oh sel basal karsinoma, oh sel melanosit, melanoma, gitu. Semua punya Keganasan. apa namanya perubahannya. Nah, ini kalau sel basal ini apa? Karena dia di bawah, letaknya di bagian bawah, ini normalnya kan? Ini sel basal di sini kan? Ini kan epidermis. Ada stratum-stratumnya ya, ada dalam epidermis kan. Nah, stratum basalis yang paling bawah. Biasanya paling bawah tuh paling gelap, paling kecil, ya, kecil berkromatik, palisadik lagi. Palisadik nggak? Maksudnya palisadik tuh berjejer. Ini masih bagus deh. Ya, ini ada stratumnya. Stratum basalis, stratum granulosum, lucidum, dan stratum corneum. Ya. Nah, di atas ini apa? Wah, basket web. Jaring-jaring jala-jala gitu ya. Nah, itu kalau dia berubah jadi keganasan, dia akan keluar sini. Oh, ke sini. Oh. Bisa yang kita lihat ya. 1, 2, 3. Itu 3 ya.
jam scan. Semuanya nih. Jam scan. Kalau kalian pengen tahu, dia parisading juga. Merasa nggak parisading? Ini warnanya yang dia agak-agak berubah ya. Nih, parisading kan? Iya dok. Di pinggir-pinggirnya parisading. Terus warnanya lebih gelap, romantis. Jadi kita bilang, wah ini tipe keganasan dari basal sel karsinom. Kenapa? Khasnya adalah parisading. Dua apa lagi? Ada street light. Iya. Oh, sweet like Apalagi, pokoknya kalau kalian lihat parisading lah, hiperkromatik gelap kan, karena dia letaknya di bawah kan. Pokoknya banyak istilah dari tumor ganas ya. Nih, ini di bawah nih semua Ya. mulai dari sel basal nih. Nanti kita lihat peralihannya ya. Biasanya ada peralihan. Nah, nih. Peralihan dari sel basalnya. Gak ada ya? Gak ada apa? Gak mudik? Dekate. Tak baca. Jangan dong mahal. ada yang Kayaknya sudah lelah kali ya. Semangat dong, semangat. Brandon. habis bagus Mau baca ini yang terakhir, gak usah lagi ya, sampai bahas kaos sih. Kok Ini ini? ada berapa jumlahnya? 8 8 tapi ini ada 2 satu yang sampai ini nggak sih tiga? yang belum apa yang belum? Belum ada karsinoma prostat nggak dapat. Iya nggak dapat. Dua, kita tahu kan tadi yang dia kalau banyak nanti dia ada pola-polanya, itu bingung lagi kalian polanya. Pokoknya intinya prostat dia kalau tadi BPH dia banyak, kalau ini lebih banyak lagi dan lebih serem lagi. Wah. Serem. Bayangin kalau itu di tubuh pasien Ih, serem dok. Kasihan. Ada patternnya. dan setiap hari pasti ada aja yang ganas. Ada grup 1. Berarti udah banyak sekarang. Kalau ganasnya jelas, enak deh. Jawab ya. Tapi kalau abu-abu antara satu-satu selnya besar-besar, nah itu yang membuat kita tuh agak bingung sebagai orang PH. Jadi nanti dulu deh, kan kita potong ulang lagi. Siapa tahu ada sisa dari jaringannya, kita potong ulang lagi, kita cari lagi. Ya. Ya udah, kalian udah capek. Kita udahin aja dulu. Besok tinggal IT berarti ya. Iya. Banyak ya IT-nya, mampu lagi. Mau 2 hari. Sanggup dokter, sanggup. Insya Allah Sanggup. Iya, banyak. Kalian pasti bisa reversible kan? Ya udah reversible dok. Enggak, apa udah irreversible? Kalau udah irreversible biasanya dia udah tidur di belakang. Nggak ada tapi masih reversible semua. Iya dok. Hari ini terus. Udah ya, nah tinggal sekarang PR-nya itu gambar, tapi nggak mesti bagus. Dokter pengen tahu seberapa paham kalian. Poin-poinnya aja cukup, ya. Kayak misalnya basal sel karsinoma, poinnya aja bisa dan kalian bisa. Nggak mesti yang bagus banget, tapi ya kalau memang punya keahlian melukis boleh. Lihat deh nanti kalau dia punya keahlian melukis bisa melukis dokter kan dia. Pas mentah bagus sih Kak, berarti dia bisa ditarik ke PA. Kristen Di orang PA nya nggak sering udah nggak apa-apa. Atau dokter Neti mau koreksi. Nah, Semakin bagus semakin gede nilainya. wah gitu itu prinsip dokter Neti, semakin bagus, tapi dikasih waktu ya seminggu cukup apa Cukup dok. Seminggu cukup. atau sebelum ujian. Ujian. Karena dokter Neti yang
besok. Sama aja maksudnya. Ya, tapi dokter mau seminggu, tapi dokter pikir juga kasihan kalau foto-foto gitu ya. Mau ngirim ke dokter ya. Terus gimana? Gak apa-apa. Jadi biar kecil nih. Semua B. Tapi jangan asal-asalan ya. Nanti misalnya sel kondrosarkomnya bener-bener Spiderman-nya bener nanti digambar enggak ya. Yang cowok-cowok kalau mau bingung lukis pakai pensil biasa nggak apa-apa ya. Yang penting fokusnya kena. Jangan asal-asalan banget ya. Nanti biar dokter nanti aja yang koreksi. Kalau saya dibawa ke Palembang ya. Siapa tahu ke Palembang hampir. Iya dong. Hampir ke FK Unsri, ke RSMH, jalan-jalan ya. Aku ada yang coba. Kau beli ya? Dokter nanti umi Palembang. Aku akan Nggak pernah lagi dia sombong dia. Katanya udah enak di Tanjung. Iya. Kalau besok ya, kalau mau. Kalau kalian mau boleh lanjut mikroskop kuliah. Mau dong. Iya. Nanti ada mau ditambah boleh. Oh besok Tapi nanti nggak mereka ujian. Banyak sih, tapi bisa dicepetin ya. Ini bukan cowok ya. Besok kita ada Gak apa-apa, itu aja nanti kan kalau dokter itu lah resiko sama dokter. Yang kalian ini itu kan pasti ya. Bukan pada IT. 11, 12, 8, 9. 5, satu lagi IT berapa? Oh ya adaptasi 5 dong. 5 IT. Itu kalau ada sebenarnya dari pagi sampai sore. Sampai besok. kalian mau pakai JNE apa kantor pos di 3 hari? Aduh jangan kantor pos kan. Adaptasi kematian sel. Adaptasi kematian sel. Yaudah yang mau lihat mikroskop boleh nih, ada slide-nya. Mau dong. Ujian nanti. Udah capek? Enggak dong. Mau lihat mikroskop. Mau lihat mikroskop dong. Jujur dari hati yang paling dalam. Mau lihat mikroskop. Mau lihat mikroskop Kalau dong. mau dilihat enggak ya Yeay. dibalikin lagi, tapi banyak nih udah ada bacaannya. Kalau mau dibikin uang boleh, ini ada tulisan ganas ya. Mau dong. Oh,